Halo sahabat fisika asik dimanapun kalian berada. Kali ini ketemu lagi sama Pak Andi dalam pembahasan gerak rotasi dan keseimbangan benda tegar. Kali ini kita membahas tentang momen inersi atau momen inersia. Jadi pada channel sebelumnya kita bahas tentang momen gaya. Sekarang momen inersi, apa bedanya? Secara persamaan, bahwa momen inersi itu adalah lambangnya I, sigma mr kuadrat. M itu masanya, R itu jarak terhadap porosnya. Karena memang permasalahan pada gerak rotasi ini memang benda-benda yang berputar, nama rotasi berputar gitu. Nah ini, jadi ingat rumusnya ya, I sama dengan sigma mr kuadrat. Ya, namanya persamaan tentu harus hafal. Ya, jadi ini. Jadi diulang lagi, momen inersi itu adalah sigma mr kuadrat. Sigma itu artinya jumlah. Sekarang supaya lebih paham, kita lihat soalnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Ada benda bermasa 2M. Jadi saya buat dalam bentuk variabel saja, nggak usah 2 kilo tapi 2M. Ini 3M, 3 kali massa, ini 2M. 2M ini jaraknya ke titik O itu 5A, 3M 4A, 2M 2A. Pertanyaannya, tentukan momen inersi sistem jika sistem diputar terhadap sumbu X. Nah, sekarang bagaimana kalau dia diputar terhadap sumbu X? Jadi yang A jawab ya, diputar terhadap sumbu X. Jadi artinya kalau dia diputar terhadap sumbu X, berarti ini ya, berarti terhadap sumbu X itu dia berarti sumbu X itu sebagai poros. Jadi putarannya nanti begini. Jadi putarannya nanti adalah atas bawah, karena sumbu X sebagai poros, karena diputar terhadap sumbu X. Jadi setiap benda berputar kan pasti ada poros. Jadi kalau itu berapa I-nya? Nah, kita tentu masuk pada persamaan sigma mr kuadrat. Maka I-nya adalah kalau terhadap sumbu X, berarti yang ada momen inersinya terhadap 2M dan 2M yang di bawah. Jadi berapa jaraknya terhadap poros X? Berarti ini kalau ini adalah 3A, berarti I-nya adalah 2M. Kemudian ini tentu jaraknya 3A. Nah, ini 3A sama dengan ini. 3A berarti 3A dikuadratkan. Ditambah ini 2M. 2M juga jaraknya 2A terhadap sumbu X, karena X sebagai poros. Berarti ini 2M ditambah 2A dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 2M 9A kuadrat ditambah 2M 4A kuadrat. Berarti ini 18 MA kuadrat ditambah 8MA kuadrat. Maka hasilnya adalah 26 MA kuadrat. Nah, itu momen inersinya. Jadi momen inersinya 26 kalau dia terhadap sumbu X. Jadi sumbu X sebagai poros. Jadi diputar terhadap sumbu X. Yang B, bagaimana kalau dia putar terhadap sumbu Y? Jadi dia diputar terhadap sumbu Y itu artinya sumbu Y sebagai poros. Jadi putarannya nanti begini. Kalau putaran nanti begini. Nah, gini putarannya. Ini putarannya. Tadi kalau sumbu X tadi sebagai poros putarannya begini atas bawah. Kalau sumbu Y putarannya itu begini. Jadi kalau itu momen inersinya ada hanya pada sigma mr kuadrat kan, berarti terhadap sumbu Y, berarti yang ada hanya terhadap 3M. Jadi masanya 3M, tentu jarak terhadap sumbu Y 4A. Berarti 4A dikuadratkan ditambah ini 2M. 2M terhadap sumbu Y karena sumbu Y sebagai poros. Kalau di 3 ini 5A, tentu ini 4 pakai Pitagoras. Pakai Pitagoras kan, jadi 25 dikurang 9, 16 dikuadrat kan 16 4 berarti 4A. Jadi pakai Pitagoras saja. Berarti ini jaraknya 4A, berarti ini terhadap 2M, tentu 4A dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 3M 16A kuadrat ditambah 2M 16A kuadrat. Ya. Kalau gitu ini 48
MA kuadrat ditambah 32 MA kuadrat. 48 tambah 32 80 MA kuadrat. Nah, itu kalau terhadap sumbu Y. Sekarang nomor C. Bagaimana dia kalau terhadap titik O? Jadi bagaimana kalau dia terhadap titik O atau titik pusat koordinat? Jadi kalau titik pusat koordinat, dia berputar begini. Dia berputar begini. Begini dia berputar. Jadi kalau sumbu X, dia putar begini, sumbu Y dia putar begini. Tapi kalau terhadap titik O dia putar begini. Ini dia berputar. Gitu. Seperti baling-baling ya. Ini dia. Sehingga bagaimana I-nya? Tentu terhadap ini dulu 2M tentu jarak kita pakai 5A karena ini sebagai poros, berarti jaraknya atau R-nya adalah 5A, berarti ini 2M 5A dikuadratkan terhadap massa 3M, tentu 3M, jaraknya 4A, berarti ini 4A dikuadratkan ditambah dengan 2M karena semuanya ada di 2A dikuadratkan, maka hasilnya adalah 2M 25A kuadrat ditambah 3M 16A kuadrat ditambah 2M 4A kuadrat, maka hasilnya adalah 50 MA kuadrat ditambah 48 MA kuadrat ditambah 8 MA kuadrat, maka hasilnya adalah 98 ditambah 8 berarti 206 ya. Berarti 206 MA kuadrat. Jadi gitulah cara menyelesaikan momen inersi pada benda yang berotasi. Jadi benda berotasi itu berapa masanya dan berapa jarak terhadap poros, itu bisa kita hitung momen inersinya. Oke, mungkin video ini bisa diulang-ulang kembali, dan semua masalah ini soal-soal ini ada pada buku ini semuanya ya. Jadi buku ini sudah saya rancang sedemikian rupa. Jadi untuk momen inersi begini bentuk soalnya. Oke, semoga channel ini bermanfaat untuk kamu belajar. Kalau ada ulangan nanti tentang momen inersi, ini bisa dipelajari kembali. Oke, jangan lupa di subscribe dan di like. Kalau ada komen silakan. Oke, selamat pelajari fisika itu asik.